di pondok pesantren itu kita tidak hanya diajarkan bagaimana memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tetapi juga diajarkan bagaimana Al-Quran itu juga sebagai kalamullah. Lain kitabullah, hadal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalamullah di atas sana di langit. Alif lam mim, dzalikal kitabu, those over there, so far from here. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitabullah hudal linnas. Tetapi kalamullah hudal lil muttaqin. Jadi mari kita kembali membenahi kurikulum kita di pondok pesantren. Jangan sampai nanti kita terkontaminasi oleh tolak ukur pendidikan formal, sehingga kita tidak mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah, hanya mempelajarinya sebagai kitabullah. Lain epistemologinya, lain metodologinya mempelajari kitabullah dengan kalamullah. Maaf, ini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin mengingatkan kembali pada diri saya dan kita semuanya. Mempelajari kitabullah, baca dari dosen, lulus, udah oke. Tapi mempelajari kalamullah nggak gampang. Hudal lil muttaqin. Man humul muttaqun? Hal nahnu muttaqun? Apakah kita sudah muttaqun? Saya kira enggak. Inna akramakum minallahi atqakum, ya kan? Maka itu saya mohon betul, pondok pesantren itu kita jangan hanya mempelajari Quran sebagai kitabullah, tapi juga sekaligus kalamullah. Bagaimana mengakses kalamullah? La yamassuhu illal mutahharun. Ma ma'na tahara? At-tahara itu bukan pembersihan fisik berwudu. Kombinasi antara tahara dan nadhafah, an-nadhafah dengan at-tazkiyah, itulah disebut dengan at-tahara menurut Imam Al-Ghazali. Jadi itu pertama, ontologi keilmuan kita itu bukan hanya sampai kepada mempelajari Al-Quran sebagai ibarah. Jadi ada ulama tafsir mengatakan bahwa ada 4 lapis Al-Quran. Ada ibaratul Quran untuk orang awam, ya. Kemudian juga ada isyaratul Quran untuk khawas. Kemudian lataiful Quran untuk khawasul khawas, dan ada haqaiqul Quran khususnya para nabi. Jadi di dalam kulit ada kulit, di atas langit masih ada langit. Nah, santri tidak bisa berhenti pada wukuf, ya, harus berhentinya pada wusul, finish. Karena kalau sampai wukuf di Arafah belum selesai haji kita, kan masih harus ke Mina. Nah, jadi inilah kriteria-kriteria yang satu contoh. Kemudian pondok pesantren itu bukan hanya belajar kepada guru, tapi juga belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teacher, guru yang bukan orang. Kita semua tahu kan, kiai-kiai tersohor kita di pondok pesantren di Indonesia, ya, benar-benar majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tetapi populernya di langit. Lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Judul yang kita angkat kali ini adalah bedakan mana Quran mushaf dan Quran yang qadim. Saat ini agama Islam telah rusak. Islam hanya menjadi agama teoritis, agama akal, agama pengetahuan yang hanya sebatas ilmu cerita, ilmu katanya ini, katanya kitab, katanya nabi, katanya ini, katanya itu. Nggak dapat dari sumbernya langsung. Padahal ilmu yakin tertolak
ainul yakin pun tertolak. Yang diterima Allah hanya hakul yakin, yang kita harus mengalami dan dapatkan dari sumbernya langsung. Sumbernya itu siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Berarti pengetahuan hakul yakin ini sebetulnya pengetahuan yang diwahyui ini, ya. Nah, karena agama Islam telah rusak, ya, rusaknya adalah ruhaniyah downgrade menjadi akaliyah. Sudah nggak ada yang paham metodologi ruhaniyah. Quran yang rohaniyah menjadi Quran jasmaniyah. Sholat rohaniyah menjadi sholat jasmaniyah. Manusia yang rohaniyah menjadi jasmaniyah. Padahal ilmu jasmaniyah yang memakai gelombang akal sadar dipakai tidur sudah hilang. Seluruh ilmu jasmaniyah itu baharu, dulunya nggak ada, diadakan dan akan ditiadakan kembali. Sebelum ada ilmu, awalnya adalah akal yang ada. Kemudian akal terisi pengetahuan yang didapat dari loading dengan apa yang kau lihat, kau cium, raba, dengar, dan rasakan. Jadi alat membaca virtualnya namanya panca indera, alat membaca kesadarannya namanya akal. Kemudian diproses menjadi interpretasi, kemudian pikiran, dan kemudian pengetahuan. Dan selebihnya pengetahuan karena cocok dengan diri masing-masing manusia menjadi keyakinan, kepercayaan. Padahal seluruh ilmu yang didapatkan dari panca indera itu adalah fata morgana. Akalnya saja fata morgana, panca inderanya fata morgana, apalagi ilmunya. Ilmunya kan berarti turunan daripada akal, ya kan? Akal turunan daripada jasmaniyahnya, betul gak? Apalagi pengetahuannya. Makanya wadah pengetahuan di alam akal adalah sangat terbatas. Ilmu akal tidak akan menjangkau ilmu Tuhan yang maha mutlak. Padahal yang datang dari sisi Allah semuanya sifatnya mutlak. Ini kacau luar biasa. Yang beredar di masyarakat sekarang itu cuma pendapat, keyakinan, kepercayaan, cerita, katanya. Nah, akhirnya agama menjadi agama arti. Tanda-tandanya apa? Yaitu orang-orangnya itu loadingnya itu dari luar dirinya, dari apa yang dipelajari dengan panca indera dan akalnya. Pinter-pinteran, ini jalur akademik ya, pinter-pinteran. Sampai ada yang kuliah di Maroko, Masya Allah, ada yang profesor dari Mesir atau apa. Itu akal. Walaupun kau ngaji di pesantren, di pondok, di IAIN, UIN, ataupun di kuliah-kuliah agama di luar negeri, itu ilmu akal. Yang dipakai tidur pun hilang ilmu semua. Itu yang kau pakai, mau kau pakai nyebrang ke akhirat, nggak bisa. Buru-buru mau nyebrang ke akhirat, baru tidur sudah hilang ilmumu. Sangat terbatas. Nah, seluruh yang memakai akal tidak mungkin menjangkau kerohanian. Karena tinggian mana dimensinya antara akal sama roh? Tinggian rohaniah. Kau melihat agama yang akal, ketemulah cuman syariat. Kalau kau memakai rohmu, ketemulah hakikat. Betul ya? Kau membaca Quran dengan akalmu, ketemulah mushaf. Kalau kau membaca Quran dengan rohmu, ketemulah ayat qadim. Dan itu semua, sholat pun demikian, zikir pun demikian.
Kalau kau berzikir akan Allah dengan akalmu, cuman ada suara, bunyi, dan amalan, rutinitas atau ritual, nyambung dengan Tuhan. Bagaimana mau nyambung akal dan roh tidak saling ketemu di dimensi yang sama? Akal di dunia, roh di akhirat, gak nyambung. Kau mencari Prambors FM di saluran AM biar sampai putar-putar kau cari pun gak akan ketemu. Kau cari Allah, kau cari sambungan akan Allah yang di akhirat, tapi kau cari di dunia, biar kau cari kemana pun gak ketemu. Kau pahami agama dengan akalmu, biar bagaimanapun gak akan pernah ketemu. Maka semua orang pun terjebak di pemahamannya masing-masing, hanyalah interpretasi.